Hari Senin tanggal 6 lalu, ia melahirkan anak pertama buah pernikahannya dengan Fari Indarto. 3 hari sebelum melahirkan, tanda-tanda itu sudah ada. Tapi dasar Elma tak terlalu digubrisnya. Ia malah jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan deh tuh, jalan-jalan ke mall, mana dia belum ini juga. Akhirnya mulus-mulusnya nggak pecah ketubannya itu hari Senin 3:30 pagi pecah ketuban, tapi saya cuekin aja bangun. Ternyata lemparan bunga pengantin ini harus diulang. Karena yang berhasil merebutnya tadi adalah laki-laki. Mestinya sebaiknya perempuan. Maka sekali lagi Rebecca Tumeu bersiap melempar. Pemirsa, Anda lihat, Tika Panggabean berhasil merebut bunga pengantin. Ia merasa gembira tapi sekaligus biasa-biasa saja. Gembira karena dalam hati ia berharap semoga segera dapat jodoh. Tapi ia juga merasa biasa-biasa saja karena lemparan bunga pengantin sekedar untuk memeriahkan suasana belaka. Gue 10 perkawinan dapat kayak gini, kalau emang belum saatnya juga nggak akan kawin. Ya berapa kali lu udah dapat? Justru baru ini. Tika bisa merebut bunga ini karena tubuhnya yang kuat. Selain itu, ia memang tahu bagaimana caranya merebut sesuatu. Kebetulan lewat yung. Gue nggak loncat loh, tangan gue cuma gini. Biasa gue kan main basket dulunya. Rebound. Oke, lu sendiri ingin komentarin perkawinan Becky dan Irwan? Keren banget ini perkawinannya, bagus. Dan aku tuh seneng banget ngeliat Becky sama Irwan. Maksudnya sekarang Becky juga lagi nyanyi satu tanda cintanya dia ke Irwan. Terus di semuanya putih gitu, kayaknya kan cinta yang suci gitu. Gitu. Pokoknya keren banget perkawinannya, dan buat Becky sama Irwan. Selamat, Tuhan memberkati. Sekarang kita beralih ke bintang malam itu. Siapa lagi kalau bukan sepasang pengantinnya, Rebecca Tumeu dan Irwan. Pemirsa, tahukah Anda, selesai pesta perkawinan ini, esok harinya Becky sudah harus bekerja sebagai pembawa acara. Dan itu tak bisa ditolak, karena Becky memang profesional. Urusan bulan madu adalah urusan belakangan. Saya besok ada MC. Itu karena udah kepalang, dibatal nggak mau orangnya. Daripada saya bayar penalti, ya udah saya jalanin. Jadi Irwan saya tinggalin sebentar, dia rela. Jadi ya udah, setelah itu saya rencana dengan Irwan akan libur sebulan ya Wan. Sebulan, namanya bulan madu. Honeymoon. Nah, di Emerald ya. Sambil nyangkul. Belum tahu kemananya, sebab benar-benar belum kita rencanakan gitu. Malam itu, banyak orang bilang Becky sangat cantik. Pujian itu oleh Becky diteruskan kepada Johnny Williams, penata riasnya. Itu yang mesti disalami adalah Johnny William. Dia yang mendandani saya, dan padahal saya sebenarnya nggak percaya sama dia karena dia bikin bibir saya terlalu besar. Saya pikir saya kayak Joker yang di Batman. Tapi ya kalau orang-orang bilang cantik ya puji Tuhan, alhamdulillah. Pemirsa, berikut ini kabar bahagia lainnya dari Elma Teana. Hari Senin tanggal 6 lalu, ia melahirkan anak pertama buah pernikahannya dengan Fari Indarto. 3 hari sebelum melahirkan, tanda-tanda itu sudah ada. Tapi dasar Elma tak terlalu digubrisnya. Ia malah jalan-jalan ke mall. Mulus-mulusnya udah hari Jumat, belum hari Jumat udah ngeluarin flag, cuma kata dokter nggak apa-apa tuh karena habis periksa dalam gitu biasa. Terus ya udah akhirnya jalan-jalan deh tuh, jalan-jalan ke mall, mana dia belum ini juga. Akhirnya mulus-mulusnya nggak pecah ketubannya itu hari Senin 3:30 pagi pecah ketuban, tapi saya cuekin aja bangun. Jam 3:30 pecah ketuban, terus saya udah deh cuekin aja deh, tidur aja, pikir kan biasa karena kemarin kan udah flag jadi nggak apa-apa gitu. Ya udah, terus jam setengah 8 bangun keluar lagi flagnya gitu. Nggak taunya mulus-mulus, udah deh langsung saya gerakin jalan, nggak taunya udah nggak kuat lagi, jam 12 masuk rumah sakit. Terus akhirnya dia akhirnya sungsang gitu, yang tadinya kan emang mau normal gitu, kepalanya masih di atas aja.
nggak ada perubahan, diinfus nggak ada perubahan segala macam. Akhirnya dokter ya udah deh operasi aja gitu, ya udah operasi deh, sesar. Bayi ini lahir tanggal 6, itu berarti sama dengan tanggal perkawinan Elma. Bedanya hanya pada bulan. Bayi ini lahir September, perkawinan Elma Desember. Sebetulnya Elma ingin bayinya lahir pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Tapi rupanya bayi ini tidak mau. Namun untuk nama, bayi ini harus mau nama pemberian ibunya yang menyukai sinetron Rosalinda. Namanya Adinda karena sering tuh. Adinda karena dari 3 bulan sering dipanggil sama bapaknya Dinda gitu. Jadi tetap Adindanya tetep. Talianya karena nonton Rosalinda, ngefans sama Rosalinda. Jadi Adinda, Thalia, Salsabila. Senang sekali Elma bisa memberi nama bayinya. Itu karena ia menang taruhan dengan suaminya yang yakin bayinya laki-laki. Nyatanya perempuan. Selain itu, taruhan main-main ini juga dimenangkan Elma dengan uang 10 juta. Ya buat dia juga lah duitnya ya deh. Pemirsa, Anda masih bersama saya Sarah Azhari dan berikut ini simaklah kabar-kabar yang baru saja disunting editor kami. Tanggal 3 September lalu saat sedang mempersiapkan diri untuk pertunjukan konser peduli di Jakarta Convention Center, Iwan Fals menjadi salah tingkah ketika rekan-rekannya secara spontan merayakan ulang tahunnya yang ke-38. Sebuah kue ulang tahun sederhana disediakan untuk peristiwa ini. Iwan Fals sendiri sangat terkejut dan tak mengira di tempat itu teman-temannya akan merayakan ulang tahunnya. Didampingi oleh Yos istrinya dan Cikal anak perempuannya, Iwan meniup lilin itu. Potongan kue pertama tidak diserahkannya kepada istri atau anaknya, tapi kepada wartawan kabar-kabari Amazon Dalimunte. Tercinta Amazon deh. Bayas dulu ngasih. Bayas lo kasih bayas dulu. Enggak. Ayo terima. Jahil lu. Mewakili. Itulah simbol kedekatan antara Iwan Fals dengan kabar-kabari. Bagi Iwan, merayakan ulang tahun sendiri secara terbuka tidak biasa dilakukannya. Bahkan mungkin belum pernah, kecuali bersama istri dan anaknya. Emang katanya dalam hidup lo berapa kali udah ngerayain ulang tahun? Baru ini. Ya biasa di rumah sama Yos, Cikal gitu. Jamrut, sebuah grup rock dari Bandung. Kalau lengkap personilnya ada 5, tapi sekarang tinggal 4. Karena yang seorang lagi meninggal dunia gara-gara narkotika dan obat-obat terlarang. Ya, kita kaget dan merasa kehilangan setelah mendengar kabar berita Fitra meninggal. Jadi kita selama udah berapa tahun, selama 7 tahun kita sama-sama ya kayak saudara gitu, jadi ya kehilangan sekali. Bisa jadi para anggota Jamrut ini sudah mempunyai feeling bahwa Fitra akan meninggal dunia. Pasalnya, mereka tahu Fitra adalah pecandu narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Sudah sedemikian parah Fitra memakai barang-barang terkutuk itu. Sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya berubah menjadi gawat. Kalau yang jelas berapa bulan terakhir emang Fitra sempat pakai. Terus dia berhenti berapa bulan. Nah, dampak dari pakai itu ya keluar penyakit itu. Kalau ada orang bilang bahwa Fitra OD itu nggak sama sekali, karena yang bikin dia sampai meninggal itu ya penyakit itu. Sebelum Fitra meninggal, anggota Jamrut lainnya sudah bisa menduga apa yang akan terjadi dengannya. Seolah kematian tinggal soal waktu saja yang harus dihadapi Fitra. Kita udah bisa ya kayak nebak ya dalam seminggu 2 minggu terakhir, karena kondisi fisiknya udah payah sekali. Dia udah muntah darah, terus perutnya udah kembung. Ya orang kena jantung sama lever kan pasti rata-rata kayak begitu. Jadi kita juga berapa hari sebelumnya tuh kita udah yakin bahwa udah deh kayaknya kawan kita ini pasti duluan gitu.
Cuma yang jelas kita udah pernah ngomong bahwa hati-hati deh jangan pakai itu, terus dia pakai ya apa boleh buat. Pengorbanan untuk Fitra lah, daripada dia diganti posisinya lebih baik kita berempat, tapi untuk konser kita minta ya dibantu additional gitu aja.